campur racun. Ya, sebenarnya itu juga menandakan pemahaman tentang hidup. Salam itu, karena semua salam itu intinya kan mengucapkan selamat, ya kan? Mau oras, mau apa, mau assalamualaikum, semua itu kan mengucapkan salam untuk keselamatan. Nah di Sunda juga sampurasun itu dari sampurna ning ingsun, jadi menyempurnakan ingsun. Jadi waktu ya tugas kita untuk menyempurnakan ingsun supaya bisa kembali pada waktu selesai tugas di dunia. Itu. Nah, kemudian tadi yang jadi pertanyaan itu tadi apa yang Pak Bobi tadi ada 2 pertanyaan. Prioritas. Oh, kalau dihadapkan dengan 2 pilihan, alam atau tadi apa namanya sistem nilai gitu lah. Nah ini kan memang sebetulnya kalau di ajaran-ajaran lokal sebetulnya penuh dengan tuntunan agar dalam hidup itu tidak terlalu nafsu, mengumbar nafsu. Nah yang paling ketat kan di Baduy. Sebagai contoh, Baduy itu kan semua tidak boleh ada barang yang dari luar kecuali garam sama ikan asin. Nah dalam rangka untuk bertahan hidup tidak tergantung oleh dunia luar. Jadi semua pakaian, makanan, semua mengandalkan hasil sendiri. Nah karena berprinsip apa sih tugas hidup itu? Emang mau ingin semena-mena mengubah nafsu? Atau pada akhirnya tugas itu kan nggak membawa apa-apa gitu kan? Justru ini yang kembali ke asalnya. Si ingsun harus kembali ke asal. Sehingga itu tuntunannya jangan mengubah nafsu. Sama sebetulnya itu satu, jangan mengubah nafsu. Kedua tadi menyesuaikan dengan lingkungan, karena diri tadi dengan alam itu nggak bisa dipisahkan. Alam sakit, kita sakit, alam juga sakit. Nah sehingga kalau itu dilakukan sebetulnya nggak akan terjadi tadi konflik antara ini. Konflik kan karena sebetulnya keinginan untuk nafsu ya, sebetulnya ya, jadi dia karena tadi dipengaruhi oleh nafsu-nafsu yang berasal dari duniawi, tadi empat unsur duniawi, akhirnya kan kamar bisa untuk tidur, orang tidur kan cuma malam gitu, tidak butuh harus kasur yang empuk atau apa, yang penting kan bisa tidur. Kenapa mesti mengada-ngada yang enggak? Tapi orang kita kan enggak, tidur pengen kasur yang empuk, kamar pengen segede apa gitu, enak ya seluas mungkin kamar, tempat mandi juga. Nah kalau lihat orang-orang zaman dulu, kenapa walaupun tanah sangat luas kan dulu, tapi lihat rumahnya masih kecil-kecil, rumah panggung, dia tidak mau merusak ini supaya tanah juga bernapas gitu kan. Makanya ada sistem rumah adat itu ada kolong-kolongnya kan, supaya bernapas gitu. Nah sirkulasi udara di bawah ini. Nah jadi nggak ada zaman dulu itu yang rumahnya gede-gede gitu. Nah itu kan pengaruh Belanda kan waktu masuk sini gede-gede, akhirnya yang melahirkan pola budaya kita berubah kan gitu. Ingin rumah gede, ingin gede. Nah akibatnya begitu penduduk bertambah yang punya keinginan itu banyak, ya akhirnya tadi kembali adat itu udah berubah. Budaya yang tadinya kerjasama mulai kan budaya menguasai gitu. Padahal budaya aslinya kita tidak menguasai, makanya dalam sistem nilai dulu tidak ada kepemilikan pribadi, mesti pemilikan kelompok, milik adat, tanah milik adat, membangun rumah gotong royong kan, ditempatkan ini mau kawin keluarga baru dibangunkan rumah, tempatnya ya itu bukan tanah milik, tanah adat. Nah kesininya berubah jadi harus tanah milik, harus ini, karena pola budaya dari yang berasal dari tanah gersang lah istilahnya. Tanah gersang kan sistemnya ingin memiliki, karena kalau tidak memiliki khawatir kan survive hidupnya itu terganggu. Kita enggak, karena alam banyak kok, kenapa mesti berebut? Ini punya kita semua. Ya kan cuma ngatur aja, kamu garap di sana, kamu garap di sini, cuma gitu aja. Tapi intinya kebersamaan, makanya lumbung padi bersama.
untuk pacaklik, untuk apa dulu ada sistem itu. Nah ini kan berubah dengan budaya yang datang tadi budaya kesan. Ya, orang-orang Barat juga kan budaya dia dalam setahun itu 4 musim misalnya kan, dia untuk bisa bercocok tanam dulu juga kan pasti bertani kan, dia kan perlu mempersiapkan diri ya berupaya supaya menumpuk gitu kan, menimbun, terus menguasai sebanyak-banyaknya lahan supaya timbunannya banyak. Nah kan pola-pola budaya ini kita enggak. Nah tapi karena dunia sudah memudahkan ini, pola budaya berubah, terus sistem kenapa misalnya kalau ya ini bukan sistem ya dari Timur Tengah misalnya, kenapa nilai perempuan lebih rendah daripada laki-laki? Itu kan dari budaya. Karena tadi untuk survive dia bila perlu merebut. Untuk merebut kan harus berperang. Untuk berperang dibutuhkan tenaga kuat. Yang kuat kan laki-laki. Sehingga perempuan dianggap ya sudah ini bukan ini. Bahkan kalau perang menyerang merebut, perempuan pun dianggap perampasan kan. Nah itu yang tapi di kita enggak. Di sisi kita justru perempuan itu didudukan lebih tinggi. Karena selain untuk survive itu, selain sama-sama bekerja, bisa dilarang sama-sama kerja, perempuan punya tugas untuk kelangsungan kehidupan, mengurus generasi berikutnya, sehingga nilai perempuan itu lebih ditinggikan, sehingga apa-apa yang tinggi disebut ibu gitu. Di lapangan ibu ya ibu pertiwi, nggak ada bapak pertiwi. Ini ibu jari, nggak ada bapak jari kan? Jadi ya ibu kota, semua yang ditinggikan itu selalu di lapangan ibu, ya kan? Ibu berang gitu. Jadi banyak itu kan kembali itu berasal dari budaya dibentuk oleh alam. Nah, begitu mau dirubah pasti ada konflik itu terjadi. Nah, jadi kembali tadi kayak gunung Kendang, kenapa ribut? Ya karena nafsu pejabat, nafsu pengusaha kan ingin kaya-kayanya, ya kan? Sehingga berebut gunung Kendang ya direbut supaya. Padahal sampai sekarang kan juga kalaupun ini cukup batu yang ada misalnya kan, nggak ini juga lagi sekarang punya rumah sampai 2-3 rumah kan, diisi enggak, puncak habis, diisinya cuma hari Sabtu Minggu. Ya kan alam rusak tapi hanya dimanfaatkan hanya sekian jam gitu. Nah itu kan nafsu sebenarnya. Jadi ini yang sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di kearifan lokal lah ya. Kearifan lokal itu kan berangkat dari pemahaman tadi, penggalian diri, penggalian ketuhanan, kehidupan. Itu terus Mas, ini satunya lagi tadi itu banyak kebijaksanaan lokal pada masa supaya bertahan ya. Ya ini kembali sebetulnya leluhur kita itu udah cukup jeli sebetulnya dan memandang ke depan gitu ya. Sehingga tadi nilai-nilai kearifan lokal itu dituangkan di dalam berbagai model. Ada tadi melalui upacara-upacara adat gitu kan, melalui alat-alat musik. Juga alat musik itu kalau ditelusuri itu juga penuh filosofi. Kayak kendang misalnya kan, kendang di Sunda tuh kenapa talinya 9? Kenapa disebut rawat? Kenapa gobong itu disebut kakansa? Kenapa gitu? Terus itu mengandung filosofis sebenarnya, dan itu masih dipahami oleh tokoh-tokoh seni filosofis. Ini kan kembali dituangkan. Kemudian juga leluhur kita juga sebetulnya banyak menulis. Walaupun zaman itu budaya tulis menulis kan terbatas, tapi kalau dilihat di museum-museum itu banyak daun lontar, terus apa yang sebetulnya menuangkan pemahaman tentang hidup dan kehidupan Tuhan dan ketuhanan. Nah coba karena sekarang ya contoh di Jawa Barat itu banyak sekali, ratusan itu naskah kuno dalam bahasa Kawi Sunda kuno. Nah itu sampai sekarang tidak diterjemahkan, baru 3 yang diterjemahkan, yang dialih bahasakan tadi Siksa Kanda Kerasian, Amanat Galunggung, Sewakan Dharma. Nah ini di dalamnya itu ajaran tentang ketuhanan, bagaimana kayak
kayak sewa karena itu menuntun gitu kalau nanti meninggal. Ya itu intinya. Jadi kamu nanti akan ketemu alam yang serba merah, terbuat dari tembaga, itu pokoknya menyimpulkan merah. Misalnya ketemu istana yang menyimpulkan serba putih, terus ketemu istana yang serba kuning, semua terbuat dari emas. Itu kan melambangkan bahwa waktu itu dituntutnya kamu jangan betah di situ, jangan tinggal situ, bukan itu tujuan kamu. Terus lanjutkan perjalanan. Nah itu pemahaman kita sekali. Oh berarti ini kesimsul itu bukan kembali ke tanah, bukan kembali ke air, bukan kembali ke api, ke matahari, bukan kembali ke angin, tapi kembali tadi ke alam tenawan kunawan. Jadi ke nirwana tadi pemahaman. Jadi ke alam yang kosong yang kembali ke. Nah itu tuntunan, itu ada di dalam buku-buku pasal. Nah cuma karena perhatian pejabat, apalagi sekarang pejabat Gubernur Jawa Baratnya agak ini boro-boro itu, padahal harusnya kan di kita ahli filologi itu kan yang ahli membaca naskah kuno, itu kan ada 3-4 orang, tidak ada kerjaan, akhirnya kan jadi jualan tukang. Nah padahal ini kan mesti dimanfaatkan, coba itu di naskah kuno itu ahli bahasakan, dikasih kerjaan untuk menggali itu. Ini enggak, karena tadi pemahamannya ini kan zamannya animisme gitu. Tulisan zaman animisme pasti ini sesat kan. Mungkin itu pemahaman sehingga tidak ada. Padahal itu jelas kebudayaan ada. Nah, tapi yang baru yang seni-seninya yang didukung gitu. Tapi kalau yang naskah-naskah yang berbau spiritual itu alergi itu pejabat di Jawa Barat. Nah secara nasional juga belum ada perhatian. Padahal coba di Museum Gedung Gajah di mana banyak naskah kuno ya, dari batu, yang daun lontar, itu yang kalau dialih bahasakan sebetulnya itu banyak mengandung pengertian-pengertian tentang keagamaan lah. Nah mungkin nanti juga faktor politik juga mungkin, gitu. Nah, jangan sampai ini nilai-nilai ini terungkap akhirnya orang kembali atau berganti agama kan bisa saja kesana jadi ini. Tapi kalau kita yang begitu baca, tadi saya kan punya siksa kadang kita teliti, kok dulu kita nggak masuk ke sini, berarti udah tinggi pemahaman kita itu, makin yakin. Jadi seperti itu, dan itu saya kira tidak akan hilang, tinggal cuma waktu aja, karena kita juga punya pemahaman kalau di istilah di Jawa itu nyoklong menggilingan, dunia itu berputar. Jadi ada di atas, ada di bawah. Ya mungkin kita masih di bawah, tapi suatu saat naik lagi. Nah sekarang kan kayak penghayat nih. Penghayat kan dari dulu untuk mengaku dirinya penghayat aja udah setengah mati takutnya gitu kan. Tapi sekarang udah mulai boleh. Udah kawin sudah boleh. Dulu kan kalau kawin udah diharamkan, jangan anak haram. Punya anak jadi anak haram. Jadi sekarang udah mulai boleh. Terus soal apa untuk jadi PNS katanya PNS sudah boleh. Cuma TNI masih belum, TNI sama polisi katanya baru kemarin. Yang mana Pak? Batak Toba ya? Pak Malik yang baru bisa diterima. Yang tentara, kalau tentara udah ranking 7 dari 100 lebih. Begitu diklarifikasi, oh ini agama Batak, Bakso Batak, agama Bakso Batak langsung dicoret. Nah, jadi, tapi kita terus berusaha. Mudah-mudahan nanti nilai-nilainya juga terangkat lagi gitu. Jadi kita percaya ada sistem itu. Dan kalau disebutkan kita kadang-kadang ini kan agama leluhur direndahkan. Itu juga sebetulnya sama, itu juga agama leluhur, cuma leluhur bangsa lain kan itu sama sebetulnya. Iya kan? Sama kadang itu juga abad sana. Gitu. Ini saya juga agama leluhur, saya bukan agama leluhur, iya benar leluhur. Nah, itu juga kamu juga bukan agama leluhur, dan leluhur bangsa lain. Yang satu lagi Pak tentang hukuman. Oh tentang hukuman mati. Oh belum ya. Enggak, Bobi belum sudah. Ya soal hukuman mati kan ini juga sebenarnya di pemahaman kita kan bukan hak manusia untuk memutus kehidupan, karena yang punya hidup itu Tuhan gitu. Nah kalau misalnya jangan sampai ini berbuat dosa, yang dijaga itu jangan sampai berbuat dosanya, bukan
menghukum yang sudah hidup terus dimatikan. Tapi dijaga jangan sampai orang ini berbuat jahat kan gitu. Dengan aturan, dengan larangan, dengan pengawasan kan gitu. Nah kalau kejahatan-kejahatan yang kayak gitu juga kan banyak kenapa terjadi itu juga tidak lepas dari KKN lah, apalah kan. Sebetulnya banyak kebocoran-kebocoran yang menyebabkan orang jadi berbuat lebih. Tapi memutus hidup itu bukan tugas manusia atau bukan kewenangan kita kan? Karena itu hidup milik Tuhan. Itu kalau dari pandangan. Mungkin Pak. Iya. Jadi saya jadi mendengarkan Pak Engkus ini banyak belajar. Jadi saya lagi menikmati waktu Pak Engkus berbicara. Jadi saya kagak mau memotong, jadi persilakan lagi Pak Engkus untuk berbicara karena saya sangat menikmati pembabaran penjelasan kepercayaan dari Pak Engkus ini. Jarang sekali mendapat kesempatan seperti ini. Jadi saya melihat mau menarik gitu ya, kesamaan dari apa yang dibabarkan tadi oleh Pak Engkus dengan pemahaman saya tentang Buddhism. Dan banyak sekali kayak gitu. Apalagi tadi pada awalnya disinggung ternyata Buddhis juga agama pendatang juga, bahwa yang mempunyai agama ini sebenarnya juga sebenarnya ya kepercayaan ini dalam pandangan saya Buddhis agama juga di Buddhis juga ada istilah-istilah seperti kayak begitu, dirgama, nama kitab sucinya semua pakai gama-gama semua. Jadi tes ya bisa. Nah sebelum mendengar Pak Engkus membabarkan tentang gama-gama tadi itu dalam benak saya agama itu istilah saya kayak begitu kan. Karena kitab sucinya namanya dirgama, sanyukta gama, yang saya kan ya Pak ya. Yang mungkin ada, saya kira ada simbiosis istilah barangkali seperti kayak gitu karena Buddhism juga masuk ke sini dengan bahasa ada pengaruh setempat juga saya kira gitu. Jadi banyak, jadi ada titik temu. Terus 4 unsur juga sama seperti kayak gitu. Tanah, api, air, udara, angin seperti kayak gitu. Itu adalah elemen yang membentuk rupa. Rupa itu material tubuh kita ini. Di samping mental. Begitu pula soal interkoneksitas. Kalau dalam bahasa Buddhis itu ya saling keterkaitan antara manusia dengan semesta, dengan lingkungan. Saling ketergantungan antara semesta diri kita dengan lingkungan. Seperti misalnya makanan yang tadi kita makan, taruhlah nasi gitu kan ya, berasal dari padi gitu ya. Padi berasal dari sawah. Sawah bisa tumbuh juga karena udara, karena air juga gitu kan. Berarti di dalam tubuh kita juga ada udara dari padi yang beras yang kita makan, ada api, ada air. Jadi itu pemahaman di dalam Buddhisme seperti itu. Dalam hukum yang namanya hukum Patija Samuppada, sebab akibat yang saling berkondisi atau yang saling bergantungan. Jadi nggak ada sesuatu yang katakanlah yang berdiri sendiri, semua saling keterkaitan atau interpenetrasi. Di dalam sesuatu ada sesuatu, di dalam sesuatu ada sesuatu. Itu kan jadi yang tadi digambar sama Pak Engkus, yang buletan-buletan begitu kan. Setiap misalnya Islam masuk ke Nusantara, tetap ada pengaruh culture Nusantara. Buddhis juga begitu. Jadi kalau mau dicari-cari yang seperti mana yang asli gitu, yang mana yang murni, kita nggak bisa. Bisa. Tapi orang agama selalu sering kali kayak gitu ya, klaim kebenaran ya, klaim kebenaran. Inilah yang paling benar, inilah yang paling murni, inilah yang paling asli. Kasus di Buddhis juga terjadi seperti kayak begitu. Ini Buddhis murni, Buddhis engage Buddhis itu apa kayak gitu kan? Bisa jadi seperti kayak begitu. Sering kali terjadi. Padahal kalau kita memahami hukum semesta, hukum kesenyataan seperti itu, semua selalu tergantung satu sama lain, interkoneksitas, saling mempengaruhi dan interpenetrasi juga. Nah itu yang dikatakan oleh Buddha bahwa kita tidak bisa terpisahkan dengan lingkungan kita. Apa yang ada di dalam tubuh kita ya berasal dari semesta. Dan kita meninggal juga nanti kembali lagi
terurai kembali lagi ke dalam empat unsur itu. Nah, jadi saya mulai dari yang ketiga kali Pak ini ya, soal local wisdom seperti kayak begitu. Dengan pemikiran, dengan pandangan seperti itu, kalau soal culture, budaya, ekspresi, keagamaan kita kan culture, budaya agama gitu kan. Ya itu kan nggak lepas dari mana kita berada. Geografis kita, bahasa kita, ya, dan selalu saya kira di setiap agama pasti berbeda, ya berbeda. Theravada Buddhism di Thailand, ya dengan budaya Thailandnya seperti itu. Masa budaya Thailand mau dicangkok di sini sampai melafal kitab suci pun dengan gaya mengucapkan seperti kayak begitu. Dan ada tradisi lomba-lomba, ya diperlombakan juga. Ya kesian anaknya karena bahasa itu saya kira nggak pas untuk anak-anak Indonesia yang kalau ngomong itu kayak makan kolak keselak kayak begitu. Mana bisa putus gitu kan. Tetapi kalau misalnya Mandarin apa yang berkembang di Cina, yang berkembang di sana dengan lantunan lagu, dengan lantunan apa sekarang, yang mungkin lebih meresap. Artinya sebenarnya itu berbeda culture kayak begitu. Nah, di mana kita menjaga lokal wisdom kita seperti ini? Yang tadi dikatakan seperti kayak begitu. Tradisi saya itu secara ritual gitu ya, ekspresi budaya keagamaan ya. Saya nggak berani mengatakan ini ritual Buddhis yang benar. Enggak, pokoknya saya katakan ini ekspresi ritual saya aja seperti kayak gitu. Karena di dalam kehidupan keluarga atau di dalam kehidupan bermasyarakat kita kan udah melebur. Ya udah melebur satu sama lain. Di keluarga saya ya ada ya Buddhis, ada yang Buddha, ada Islam, ada Buddhis Islam, mungkin ada Islam Buddhis juga seperti yang tadi Pak Agus katakan kemarin Idul Fitri, 2 minggu Idul Fitri, seminggu Idul Fitri ya kita bikin selamatan kayak begitu karena saya agak malas mengunjungi satu persatu anak orang-orang sekitar saya itu ya kumpulkan aja udah kita bikin selamatan ketupat atau apa istilahnya kayak begitu kan. Tapi di sementara di sana juga ada pamujan yang saya bikin juga, pamujan untuk pertiwi apa itu bumi ya, untuk bumi. Nah dengan gaya-gaya Chinese kayak begitu ya, ini gaya-gaya Muslim karena keluarga nenek apa semua dari sana juga satu. Dan yang bagus, yang penting adalah dulu itu nggak masalah kok kita berbeda agama di dalam satu keluarga itu nggak masalah. Ya santai aja seperti kayak begitu. Ya mana ketupat datang biasanya kan kalau sudah malam takbiran kita senang sekali kan. Saudara Muslim kita bawain opor, bawain apa segala macam begitu kan. Ya, terus kalau yang Chinese yang Imlek kan ya bawain kue Cina, kue apa segala macam sama aja gitu kan. Ya cuman memang kok agama jadi maksudnya itu agama jadi kategori ya kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu kan ya kehidupan bersama gitu. Yang lebih mendasar adalah kita bersama-sama. Ya, kehidupan bersama, gotong royong. Istilah toleransi pun kadang-kadang bisa mengambil jarak gitu terhadap kita kan. Toleransi, kan ada jarak, kita harus bertoleransi terhadap dia yang memang benar harus bersama dia. Apakah lebih tepat kita sudah memang udah menyatu dengan mereka? Jadi nggak perlu lagi seolah kita harus bertoleransi, memang kita udah ada di dalam sana, nggak masalah gitu. Nah, jadi memang pembinaan keagamaan di Indonesia ini berhasil membuat banyak kategori-kategori seperti itu dan di dalam masyarakat tidak. Yang tempat saya di Tenjo juga begitu, Buddhis, Galuh Sumedang Larang katanya kan. Saya kalau bertemu Pak RT itu seperti kayak Pak Angkus ngomong tadi seperti kayak gitu, dengan campuran Sunda dengan campuran apa atau dengan Ibu Kanti ya, Sunda Wiwitan seperti kayak gitu. Sangat menikmati soal sangkan parani mani mampu yang dalam bahasa Sundanya ya Manunggalan kalau jadi dekat gitu. Apa Manunggalan kalau Gusti di Buddhis itu adalah desire, tapi desire yang bukan untuk materi yang untuk yang hawa nafsu, untuk indrawi, tapi desire yang semacam kecenderungan umum ke semua manusia pada hakikatnya itu ingin menyatu dengan Manunggaling kalau Gusti atau dikatakan oleh Pak Angkus itu dalam bahasa Buddhis nirwana. Semua orang ingin mengatasi keterbatasannya untuk menemukan yang tak terbatas dan berada di dalam satu kesatuan. Kalau di buku filsafat ada apa dengan aku ya,
filosofi Nagarjuna itu kehendak manusia untuk menyatu. Nah, di dalam proses untuk menyatu inilah baru berbagai macam jalan, berbagai macam langkah terjadi. Ya. Jalan-jalan kebebasan, jalan-jalan kesucian, musafir kebenaran, atau sufi atau apa segala macam terjadi. Atau kita sendiri, semua orang modern sebenarnya juga mencari ke sana gitu. Cuman yang ada di depan mata, yang terdekat ini yang begini, materialisme atau hedonisme, atau khotbah-khotbah agama yang lebih cenderung dogmatis atau lebih cenderung agama menjadi satu ideologi pergerakan karena orang ingin menyatu, ingin melepas ego. Jadilah martir, jadilah teroris yang sepertinya berjuang untuk sesuatu yang memang tiada diri, ego, non ego, gitu kan. Cuman salah aja gitu. Ya, yang non ego itu. Di Buddhis juga bisa terjadi seperti kayak begitu. Orang-orang Tibet memperjuangkan kemerdekaan Tibetnya membakar diri. Ya, tapi nggak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Peristiwa perang Vietnam, anak buahnya Thich Nhat Hanh, Engage Buddhism, membakar diri untuk protes terhadap Amerika yang membombardir Vietnam Selatan, membakar diri juga sama, ya. Tapi juga nggak melukai orang lain. Gitu. Kekerasan tidak untuk orang lain, kekerasan bisa aja terjadi dalam untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, pesan perdamaian bisa terjadi seperti kayak gitu. Kori yang di Palestina itu anak remaja itu yang mengancam tank Israel kalau tidak salah untuk memperjuangkan komunitas Palestina seperti kayak gitu. Bisa ya orang untuk mencari sampai kesunya ke nirwana, ketiadaan diri itu menjadi kecenderungan orang. Cuman langkah-langkahnya, cara-caranya itu yang bisa menjadi keliru atau salah. Ya. Nah, bagaimana membina gotong royong atau toleransi seperti kayak begini? Yang ya kalau saya pribadi ya kita mulai aja dari lingkungan kita sendiri gitu kan. Di keluarga saya ada selamatan lah, ada tuti agung, gaya Chinese seperti kayak begitu. Karena ekspresi ritual itu ya culture gitu, nggak bisa lepas dari ikatan di mana kita pernah ada gitu ya. Mau gaya Buddhis Thailand ya kagak bisa, gaya yang Cina-Cina boro-boro lagi gitu, kalau ngomong Cina aja kagak bisa kita gitu kan. Menikmati mungkin dengar bisa, tapi mungkin gaya Sunda jadinya kan, gaya campuran seperti kayak begitu. Nah saya kira itu dan itu saya ajak saya ajak cucu saya juga saya ajak untuk menikmati selamatan makan bersama seperti itu gitu ya, selamatan kayak itu prinsip gotong royong itu. Nah ternyata di lingkungan situ juga di Keteretan itu memang banyak seperti yang Pak Engkus katakan seperti gitu. Jadi kalau bilang Muslim ini Muslim apa, kalau Clifford Cats bilang ini apa Muslim abangan daerah Jawa, ini daerah Sunda seperti kayak begitu kan. Tapi kita semua menyatu. Soal tanah adat juga seperti itu. Saya beli tanah di situ, dia cerita ini tanah sebenarnya asalnya mungkin dari orang Chinese yang kebetulan dia bekerja di situ. Kemudian tanah itu diberikan, kemudian tinggal turun-temurun. Sekarang saya datang, mereka sudah secara ekonomis harus ada pembagian, akhirnya harus dilepas juga, lepas ke saya supaya mereka bisa bagi-bagi. Tapi dilihat dari asal usul semua dulu kembali lagi bahwa ini tanah ini sebenarnya pembagian dari orang-orang Chinese juga katanya tanah gitu kan. Jadi bukan ya kalau kamu mau tempat tinggal pakai kayak gitu kan, nggak ada semacam hak kepemilikan segala macam seperti kayak gitu. Itu zaman dari sejarah zaman dahulu. Jadi saya kira untuk itu melestarikan lokal wisdom kayak kita ini, pemahaman yang penting adalah pemahaman kita bahwa ekspresi keagamaan itu adalah sesuai dengan culture kita gitu ya. Nggak ada yang sesuatu yang ketat ya, yang ekstrim atau yang ini loh yang paling benar untuk ekspresi. Saya kira semua dengan gaya, dengan bahasa yang sendiri dan cara pengucapannya sendiri. Kemudian yang hukuman mati, jadi yang masalah hukuman mati, ya tentu saja hidup itu siapa yang memberikan kehidupan? Alam semesta itu sendiri. Di mana kita datang? Ya, di mana kita hadir ke dunia? Kalau kita bayi lahir dari mana dia datang? Ya karena papa dan mama kita yang membuat kayak gitu kan. Papa dan mama kita yang berhak mencabut lagi. Papa mama kita juga boro-boro gitu dia memikirkan bayinya akan lahir, yang menginginkan anak kadang-kadang nggak dapat anak kayak gitu kan. Nah jadi Buddhis mengatakan itu peristiwa semesta. Ya prinsip kata ya prinsip bilang hidup itu yang milik kehidupan itu sendiri. Biar
kematian itu secara alami. Secara artinya tidak ada yang dipaksa, tidak ada pemaksaan. Pemaksaan adalah kekerasan, ya, mengambil hak hidup yang harusnya berjalan secara alami. Di mana kita meninggal, ya biarkan saja kita meninggal, meskipun pasti akan meninggal kan. Tapi ada orang yang mau merampas hidup kita, ya nggak bisa. HAM yang generasi pertama, ya. Jadi soal hukuman mati yang dilaksanakan semalam ya. Semalam itu katanya hujan, katanya di TV itu mungkin ditunda karena hujan, jadi nggak terjadi gitu ya. Saya bilang baguslah kayak begitu, saya matikan aja, saya tidur. Baru tahu tadi siang, jadi tuh hukuman mati, jadi Pak. Saya bilang kagak mau dengar, sebenarnya maksud saya mematikan, saya kagak mau dengar peristiwa seperti kayak begitu ya. Hujan ya baguslah gitu, sebenarnya nggak jadi gitu kan. Ada alasan kayak begitu. Ya nggak ada. Ya kalau dalam perspektif Buddhis gitu ya, dari pemahaman saya, ya no untuk hukuman mati. Biarkan dia, kalau dia berbuat salah pun gitu ya, biarkan dia menerima, katakanlah ada hukum karma yang bekerja kan, hukum karma. Lalu hukum dunianya bagaimana? Nah, dalam sejarah agama Buddha ya, waktu zaman Buddha, raja yang menentukan kebijakan, ini dihukum mati atau tidak dihukum mati kan? Raja yang menentukan hukum, diserahkan kepada raja waktu zaman Buddha gitu. Nah, Buddha sendiri nggak memprotes terhadap raja, tapi hanya menggaungkan kasih sayang kayak begitu kan. Saya kira juga waktu zaman kerajaan Buddha banyak juga terjadi peristiwa orang dihukum mati kayak gitu kan. Tapi itu nggak disetujui gitu ya. Dia malah Buddhis mengatakan raja itu harus dibekali dengan prinsip-prinsip moralitas dan kasih sayang juga seperti gitu. Masalah praktek dalam kehidupan bernegara itu yang seperti itu. Sampai sekarang pun hukuman mati tetap berlaku dengan harapan ini menjadi semacam yang ternyata nggak ya efek jerah, ternyata nggak jerah juga. Sama kayak kita mau mati kan, kita udah tahu kita akan mati, tapi kan kita nggak merasa kita besok akan mati kan. Masih tetap aja berbuat salah, berbuat apa gitu kan. Saya kira yang jerah terhadap efek hukuman mati adalah yang mau dieksekusi itu. Di luar yang eksekusi saya kira kagak jerah, nggak ada efek jerah kayak begitu. Itu satu. Belum sistem peradilan katanya yang carut marut yang bisa ada kesalahan untuk menghukum mati orang yang tidak bersalah. Tapi dalam hukum di dalam Buddhism, prinsipnya adalah reformasi diri orang itu dengan hukuman. Maksudnya hukuman itu diberikan untuk memungkinkan orang mereformasi dirinya atau transformasi diri, semacam ke lembaga kemasyarakatan untuk pendidikan. Orang bisa merubah diri, bisa merubah, dan setiap saat orang bisa merubah. Kayak politik aja kan, bisa berubah setiap saat kan. Orang juga bisa berubah tiap saat gitu. Tadi perspektif kesadaran itu. Yang penting bagaimana kita merubah kesadaran orang. Artinya orang itu bisa berubah kesadaran, atau dalam bahasa agama Kristen misalnya bertobat. Ya, kita bertobat setiap saat seperti kayak gitu. Jadi kita tolak hukuman mati. Ada kasus di dalam sejarah Buddhism, Angulimala itu pembunuh serial, seri pembunuh. 999 orang sudah dibunuh. Tinggal satu orang lagi untuk melengkapi kaulnya membunuh 1000 orang kayak begitu kan. Nah, satu orang ini yang tersisa adalah ibunya sendiri. Ibunya sendiri yang melengkapi jumlah ke 1000 orang yang akan dibunuh. Nah, sebelum menemui ibunya, ketemulah sang Buddha gitu ya, ketemu Buddha. Dalam dibunuh ya, benar-benar gitu. Gua bunuh Buddha aja kalau gitu untuk melengkapi ke 1000 kan. Tapi nggak bisa membunuh Buddha gitu kan. Buddha lari, dikejar lari, sampai si Angulimala bilang jangan lari, berhenti. Saya mau membunuh kamu. Buddha bilang saya sudah berhenti, kamu yang belum berhenti. Kata ini saja, satu kata berhenti aja itu bisa mengandung efek gitu terhadap Angulimala. Ini berhenti maksudnya apa? Yaitu berhenti dari pembunuhan. Langsung dia lepas, maksudnya berhenti dari pembunuhan. Ya, efek dari ini saja nih, efek dari kata berhenti itu maksudnya sudah, jangan melakukan kesalahan lagi, jangan melakukan pembunuhan lagi. Ya mungkin kata berhenti ini mengandung magis, mengubah kesadaran si Angulimala. Terus terhadap kejahatan yang dia lakukan, apakah nggak ada efeknya, akibatnya? Ya berlaku. Tak
tak lama kemudian si Angulimala itu ya meninggal, tewas, dibunuh orang. Dibunuh orang yang ya dendam, ya balas dendam. Itu pun nggak terlalu direncanakan seperti itu. Artinya apa? Setiap kejahatan apapun yang kita lakukan pasti mempunyai efek, mempunyai akibat. Tetapi kita nggak berhak mengambil akibat itu. Biarkan hukum yang bekerja, hukum kenyataan di sini kan. Tapi negara kan berdasarkan hukum kenyataan yang undang-undang yang memang diberlakukan secara konvensional, secara kesepakatan kita. Apakah hukuman mati pantas dilakukan untuk sesuatu yang kehidupan yang bukan kita ciptakan? Nah, di situ bagi saya itu terjadi suatu kontradiksi gitu ya. Jadi kita pro life, ya, pro kehidupan, bukan itu. Dari pemahaman Buddhis ya dalam pandangan saya. Nah, yang terakhir yang engage Buddhism itu gini, itu kebutuhan ya, kebutuhan ketika masyarakat Buddhis ini berada di dalam suatu situasi yang sama sekali lain ketika ajaran Buddha itu berkembang. Ya, makanya ada tafsir, ini tafsiran jadinya, interpretasi terhadap ajaran. Tetapi interpretasi ini tetap punya kaki, punya referensi terhadap ajaran juga, gitu. Jadi bagi penganut bukan penganut ya, engage Buddhism itu hanya alat, hanya skillful ya, upaya untuk memecahkan masalah. Nggak akan jadi sebagai suatu masak, suatu masak atau suatu apa. Nah, interpretasinya adalah suffering itu, duka itu yang selama ini dipahami secara personal, secara individual. Sumber penderitaan adalah keinginan, gitu kan. Tapi penderitaan ini kan sekarang udah massal dan udah global gitu kan, dunia udah global kan, saling terkait gitu kan. Jadi keinginan kita juga di samping bersumber dari dalam inner, keserakahan, kebodohan, kebencian, tetapi proses tumbuhnya juga sebabnya juga dipengaruhi oleh lingkungan. Ada dua dari dalam dan juga dari lingkungan. Bagaimana keinginan kita pengen sesuatu, apa ini kebutuhan, apa ini keinginan, itu udah tidak bisa dibedakan lagi sekarang. Iya, karena pengaruh materialisme, pengaruh hedonisme, pengaruh apa. Nah, engage Buddhism mengatakan bahwa kesalahan seseorang itu tidak murni orang itu sendiri. Ada faktor lingkungan kayak begitu, penyebab penderitaan. Begitu pula kebalikannya. Kalau kita mau memperbaiki seseorang, nirwana misalnya, transformasi diri, apa punya daya kekuatan individu itu? Ya, apa tidak bahwa karena penyebab juga dipengaruhi oleh lingkungan? Ya kita juga bersama-sama juga engage, jadi terlibat itu artinya kepedulian ya, bersama-sama untuk mengatasi sebab-sebab yang mengkondisikan kita itu. Jadi Sulawesi Waraksa misalnya, Thailand udah anti mall nggak akan masuk mall kayak begitu kan, itu simbol materialisme kayak begitu. Tapi Sulak kagak ngebom mall ya. Bar di Bali kayak gitu, simbol dari hedonisme. Tapi bar di Bali kagak dihancurkan. Kita engage Buddhism bergerak ada advokasi, tapi prinsipnya adalah kan bisa melakukan kekerasan terhadap diri sendiri, kekerasan terhadap orang lain. Tidak melakukan kekerasan terhadap diri sendiri, tidak melakukan kekerasan terhadap orang lain. Ya. Nah, ada 4 kategori seperti kayak begitu. Jangan melakukan kekerasan terhadap orang di luar diri kita, alam dan orang lain. Terhadap diri kita sendiri pun minimal. Itu pun andai kata kita sudah mengatasi ego kita. Seperti biku-biku yang membakar diri di Vietnam dan di Tibet itu. Artinya yang sudah mengatasi badannya, sudah bukan menegasikan badan, sudah bisa menguasai badannya. Karena waktu dia membakar diri memang dia tenang saja. Tidak berasa sakit. Nggak kayak si depan istana baru dipecelotin bensin nggak kabur kayak begitu. Iya. Nah, jadi ilmu batin antara material sudah dikuasai oleh spiritual. Mungkin ingsunnya sudah melihat aja seperti kayak begitu ya. Udah ngelihat badan yang sudah lepas dari rohnya udah lepas dari itu. Jadi itu tinggal perkakas saja. Dan perkakas saya kita gunakan untuk
perdamaian, untuk memberi sinyal ke Amerika, ke seperti kayak gitu. Nah, jadi Engage Buddhism itu hanya metode di dalam mengatasi problem suffering, problem luka yang disebabkan tidak hanya secara personal, tapi secara kondisional, secara lingkungan. Makanya dia memakai keterlibatan. Nah, interpretasi ini punya kaki juga ke referensi kepada Buddha historis. Buddha itu sendiri, pencerahan Buddha sama juga adalah keterlibatan Buddha terhadap dunia. Interpretasinya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Kalau dia di hari suci Waisak penerangan sempurna dia udah menjadi Buddha, harusnya dia udah selesai di situ. Dia udah selesai mencapai penerangan sempurna umur 45 tahun. Tapi dia wafat parinibbana itu, nibbana sempurna jadinya gitu ya. 80 tahun, masih separuh hidup lagi dia. Nah, dia gunakan badannya itu yang masih belum terurai, 4 unsur badan itu kan belum terurai, air, api, badan kita dibentuk oleh api yang 4 unsur tadi baru dikatakan. Nah, belum selesai. Dia pikir masih banyak orang yang perlu diberi bantuan, minimal ajaran tentang hukum kebenaran itu. Dan dia pergunakan badannya itu untuk menjalankan misi kebenaran itu. Dan ini ditafsirkan sebagai keterlibatan Buddha. Karena waktu dia mengajarkan ajarannya itu, ya tetap dia akan datangi raja di mana suku Kolia lagi berperang, lagi merebutkan Sungai Rohini. Dia berdiri di tengah-tengah orang yang suku yang berperang. Ayo berperang coba. Saya pikir Thich Nhat Hanh pergi ke Palestina, dia duduk meditasi antara dua bumper ini jadi nggak berperang kayak begitu kan. Langsung masuk ke dalam kancah seperti kayak begitu. Nah, jadi Buddhism ada sebenarnya semangat ajaran itu ke sana gitu untuk melakukan ya keterlibatan itu kan. Jangan kan penafsiran ini nggak pernah bunyi, disembunyikan jangan-jangan juga oleh para pertapa-pertapa yang seolah-olah ingin mencari kesucian itu dengan menghindar dari persoalan-persoalan dunia gitu kan. Nah, jadi ada referensinya juga, ada kakinya juga Engage Buddhism. Saya menarik juga memang ingin mengemukakan semua gerakan Buddhism ini yang saya bilang ini Buddhisme kontemporer ya. Ada 13 organisasi semacam itu, dia termasuk Sula, Thich Nhat Hanh, Dalai Lama, tahu Aung San Suu Kyi, kita masih pelajari apa dia juga mempraktekkan itu karena kelihatannya yang Buddhis Muslim di biku-biku yang di Myanmar yang melakukan diskriminasi terhadap Buddhis Muslim juga itu udah diangkat itu bukan bagian dari Buddhis itu kan. Jadi memang memperjuangkan kepada nilai itu sendiri. Fok Wang San yang Buddhis Cici juga, Daisaku Ikeda dengan partai Komitonya di Jepang dan sempat jadi Perdana Menteri dari partai Komito itu dari ajaran Buddhis Jepang, Nichiren Buddhis. Ya, itu semua gerakan-gerakan bisa jadi gerakan politis, gerakan sosial. Ada Gary Snyder juga yang puitis, yang pecinta lingkungan, dan di Thailand juga banyak gerakan lingkungan dan sekarang juga lagi berkembang gerakan mengatasi narkoba itu pasien-pasien narkoba. Jadi Buddhis harus melakukan keterlibatan terhadap persoalan-persoalan aktual karena inilah yang menjadi penghambat kita mengembangkan potensi kemudahan kita. Apa itu jadi mazhab sendiri atau jadi ini sendiri? Saya kira sih nggak begitu. Bahkan ini dicurigai. Pernah kita conference di Chulalongkorn, dari Chulalongkorn sendiri pemikirnya mengatakan jangan-jangan ini buatan Amerika nih, Engage Buddhism ini untuk mengacak-acak Thailand yang konvensional, yang masih tradisional seperti kayak gitu. Ada kecurigaan terhadap Engage Buddhism ini. Nggak tahu nih anak-anak Buddhis yang belajar di Oxford, yang belajar di mana ini disusupi istilah Engage gitu kan. Semacam teologi pembebasan ya. Terbang teori pembebasan. Ini jangan-jangan nih buatan Amerika untuk mengacak-acak Thailand gitu kan supaya tradisional Thailand, konservatisme Thailand berubahlah kayak begitu gitu kan. Supaya uang nggak bertumpuk di tangan sang raja aja barangkali kayak gitu. Nah, saya kira sebagai majelis seperti itu sih ya nggak terlalu ya. Kita mengatakan itu sebagai metode untuk memecahkan masalah yang sedang ada aja problem aktual kayak begini. Tapi tokoh-tokohnya banyak bermunculan dan anak-anak muda juga banyak bermunculan. Saya terakhir menerima surat kabar pada majalah itu di Thailand, sekolah Engage Buddhism. Jadi ada sekolahnya nih, ICRP bikin sekolah, dia bikin sekolah Engage Buddhism. Di samping teori praktek juga. Jadi praktek menyepi ada di India, di Thailand juga ada tiga tempat, di Tibet. Praktek menyepi, karena nyepi
juga perlu untuk aktivis, supaya aktivis nggak ngaco kayak gitu kan. Banyak aktivis juga yang kagak kuat juga gitu kan. Banyak kan aktivis perlu terapi juga. Nah di sampingnya juga ada aktivisme sosial kayak begitu, praktek aktivisme sosial kayak begitu. Kalau sulap itu biar malah di anak itu kayak protes. Dan di Thailand juga kasus-kasus begitu juga banyak gitu kan, kerusakan ekologi, anak disuruh maju protes seperti kayak begitu. Jadi memadukan antara teori dengan praksis, ya transformasi kesadaran menjadi aktivitas politis, sosial, ekologis yang didasari oleh kesadaran. Ya, nah itu jadi katakan Buddhism itu enlightenment dan juga engage. Ini hanya semacam gerakan aja sebenarnya. Ya. Saya kira nggak menjadi mazhab keempat. Kalau jadi mazhab keempat, kita jadi agama lagi ya. Jadi aliran lagi, jadi dogma lagi saya kira. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya, Malam. terima kasih Bang. Ya, kalau bicara dengan dua pakar ini bisa sampai pagi. Jadi apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Oh ada. Soalnya ini menarik. Ini dua pakar yang kita perlu ini ya, perlu digali kemudian pengetahuan mereka. Ya, silakan. Namanya tidak dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby. Saya dari sini, dekat sini. Oh, oke, dari sini. Ya. Tadi yang saya tangkap soal Bapak ini menjelaskan tentang hidup itu berunsur dari 4 dan itu menyangkut tentang kehidupan termasuk alam dan HAM tidak bisa dilepaskan dari alam itu sendiri karena manusia itu sendiri tidak bisa hidup tanpa keempat unsur tadi. Dan kita membicarakan tentang agama. Di sini yang saya tangkap tentang agama yaitu rahmat di agama saya sendiri yaitu rahmatan lil alamin. Saya sempat nonton barusan saya nonton H.X. dan di sana saya mendapatkan pesan terakhir dalam film itu, dulu Mars seperti ini dan itu berbentuk seperti bumi yang sekarang, tapi airnya hilang entah kemana. Akankah bumi seperti itu juga? Maksudnya tempat kita seperti ini sekarang ini akan seperti Mars nantinya? Dan saya bertanya di mana posisi agama? Di mana yang sempat disinggung tadi sama Kak Bobby, soal apa? Daerah mana tadi itu yang yang ibu-ibu di Monas masuk. Di mana agama di situ? Mereka demo tapi berapa orang sih yang ada di sana? Dan saya memandangnya agama sekarang terlalu sibuk dengan ritualnya, terlalu sibuk mengkuat-kuatkan. Sedangkan inti ajaran agamanya mereka masing-masing itu entah kemana dengan situasi seperti itu. Dan sempat tadi kakak menyebut tentang pembunuhan. Kalau di agama saya, buku panduan kehidupan yang saya tahu dan banyak orang bilang Al-Quran, pembunuhan terjadi apabila dalam perang, dan dalam perang sendiri itu ada tahapnya untuk melakukan perang, dan pada saat perang pun orang jika sudah tidak bisa melawan tidak akan dilakukan pembunuhan. Dan agama lain pun saya rasa tidak ada yang mengizinkan adanya pembunuhan karena itu hak pencipta mereka percayai. Dan di mana agama saat ada pembunuhan terang-terangan dilakukannya suatu pembunuhan, sekira apakah memang kita hanya di agama itu hanya untuk in dan outnya adalah ritual, atau seperti apa sih sebenarnya? Makasih. Assalamualaikum. Iya. Mau dijawab dari perspektif penghayat dulu?
atau Iya, soal ini pertanyaan dari ini. Jadi bagi saya gitu ya, dari Buddhis gitu ya, saya kan selalu tadi katakan nggak pakai istilah agama, jadi sebenarnya melepaskan ya taruhlah keyakinan kita terhadap Buddhis kalau saya gitu kan, melepaskannya dari unsur-unsur agama yang bersifat yang tadi dikatakan mainstream. Iya. Jadi agama itu semacam metode untuk apa? Ya untuk mengatasi problema kita ini, suffering, penderitaan. Tapi penderitaan kita juga penderitaan Anda juga, penderitaan kamu juga, penderitaan kita, suffering, social suffering gitu. Jadi saya masuk ke Engage Buddhism jadinya kan. Nah, Engage Buddhism itu memandang agama lebih humanistik. Agama diderifikasi menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan gitu ya. Bukannya apa? Nggak ada ibadah, jangan-jangan juga nggak ada. Itu urusan dalam yang masuk ke kuti, masuk ke tempat itu. Kalau saya di Tenjok, saya bikin saung untuk menyendiri, untuk menyepi, ya untuk refleksi kayak gitu kan. Untuk apa refleksi? Untuk maju lagi ke tengah, ke advokasi terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan, lingkungan dan perang, perdamaian atau apa. Kalau menurut saya agama harus menjadi aktivis gitu, aktivis kemanusiaan, aktivis lingkungan atau itu. Karena agama kan datang untuk tadi dikatakan kan, untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan keharmonisan. Ada gangguan tata tertib, ada gangguan keharmonisan. Siapa yang akan menata ini sebagai landasan patokannya agama? Ya, insan orang yang beragama itu. Jadi ibadah ritual aja oke, itu ekspresi culture kita terhadap yang mutlak atau yang esa sebagai charger kita, energi kita. Ya. Tapi kalau nggak ada keterlibatan terhadap lingkungan sosial budaya, ya saya di dalam Engage Buddhism nggak begitu, nggak. Dia harus terlibat terhadap lingkungan sosial terhadap ini. Jadi istilah kata itu ya Buddhism jadi humanistik gitu ya, pembela kemanusiaan. Tadi kan saya bilang ada referensinya juga terhadap tokoh-tokoh kita juga, apalagi guru-guru kita gitu ya, misalnya Buddha Gautama misalnya, waktu kecil saja sudah memperjuangkan gitu hak hidup binatang, angsa. Kan panah, main panah itu biasa kan perwira-perwira anak-anak raja itu manah gitu ya. Tiba-tiba di hadapan dia ada angsa yang terpanah. Nah, Siddhartha itu membawa angsa yang terpanah itu, mencabut angsa yang panahnya itu di angsa itu, dan kemudian mengobati dan angsa itu dilepas kembali ke alam bebas. Lalu terjadi perseteruan bagi hukum zaman itu ya, hukum pemanah kan buruan itu menjadi milik dari orang yang bisa panahnya kena binatang itu jadi hak milik kan harusnya. Nah, tapi si Siddhartha membalikan hak ini. Oke, mau lapor ke pengadilan, kita ribut di pengadilan. Jadi di situ ada argumentasi yang bagus, seperti kayak dialognya Socrates dengan orang-orang Athena gitu. Wah, bagaimana dia membela kehidupan. Kasarnya coba lah tanya angsa itu, coba pilih mana angsa, milih lu yang mana, pemilih gua yang itu. Pasti angsa milih kita tuh, yang melepas dia ke dalam alam hidup bebas. Itu jadi dialog yang sangat menarik kayak begitu. Itu udah mencerminkan satu pembelaan terhadap lingkungan. Ya. Terus yang terakhir yang dari Pak Kus saya dapat pelajaran, bukan hak ekologis ya, sementara ini kan yang generasi ketiga. Jadi nanti ada generasi yang keempat barangkali ya. Hak adat udah ada di generasi ketiga. Hak makhluk-makhluk halus. Ya, hak makhluk-makhluk halus. Kita kagak tahu ya. Kita juga nggak punya pengalaman seperti kayak gitu, nggak punya mata batin, telinga batin yang bisa tahu bahwa di sini mungkin sebelah kita ada pendamping kita, ada apa gitu kan. Katakanlah bukan seperti itu dah Pak. Katakanlah bukan seperti. Tapi apakah di sebelah kita atau ini nggak ada energi kehidupan? Jangan sampai dimasukin botol. Ya, jangan sampai dimasukin. Saya kira ada gitu. Jadi nanti sampai ke elemen-elemen halus yang belum terlihat. Sama kayak iPad kita, Pokemon kita gitu kan ya. Ya Pokemon kita cari kita jatuh gitu. Ini ada di sini apa ada di sana, kita nggak bisa membaur lagi. Itu baru penemuan
ilmu pengetahuan, penemuan sains kayak gitu. Nah, saya sih tanda kutip aja Pak, karena saya nggak punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau orang kepercayaan saya kagak tahu ya. Yang dekat dengan alam, yang menyatu dengan alam, suara tadi itu ayam aja juga bisa tunduk, bukan bisa tunduk ya, bisa paham, bisa mengerti lingkungan. Kalau saya malam-malam mau jalan di kampung kan masih gelap-gelap gitu ya, numpang lewat, anak babi mau lewat, apa anak babi mau lewat. Jadi permisi terhadap lingkungan seperti gitu. Kok babi? Kita pakai istilah. Kita nggak tahu itu datangnya dari mana. Mungkin nanti Bangkus bisa tahu kali asal usulnya dari mana. Dan itu masih tertanam terhadap kita gitu, nggak sembarangan terhadap alam, terhadap lingkungan kan. Artinya ada kehidupan juga gitu. Apakah orang mempersonalkan gitu ya, ada berbagai macam jenis makhluk hidup dari apa yang sekarang di Indonesia juga banyak sebutannya seperti kayak gitu. Nah, apakah nanti generasi keempat akan melihat seperti kayak begitu? Ya mungkin kalau orang-orang aliran kepercayaan sudah kembali lagi ke tengah masyarakat, ke tengah gelanggang kehidupan ini untuk memperjuangkan hak-hak adatnya gitu, dan memperjuangkan kepercayaannya. Jadi saya kira intinya adalah memang agama, menurut saya juga Buddhisme juga hadir untuk kesejahteraan kita bersama, ya, keharmonisan alam, perdamaian, ya ada peperangan. Oh ya, satu contoh peperangan yang itu di Thailand zaman dulu kalau lagi perang, ini sejarah gitu ya, nggak langsung tembak langsung ke orang, enggak, hanya tembak sebelah-sebelahnya aja, orang itu menyerah, udah selesai. Peperangan yang terjadi menghindari prinsip kekerasan yang memakan korban. Ya, konflik tetap ada gitu kan, tapi konflik diselesaikan ada ataupun pakai kekerasan. Dia menembaknya nggak pernah itu, nggak pernah, ya, nggak sampai mati. Dan waktu zaman modern tahun 70-an masih berlaku tuh, waktu zaman Koklet Pramos, apa itu kan banyak kudeta itu ya, militer sekali gitu, hanya melumpuhkan kayak gitu, nggak memakan korban kayak gitu. Kita nggak pernah terlihat di orang di Palestine, di Palestine demonstran di Palestine, dilumpuhkan saja. Mungkin ditembak pakai itu kan pistol air. Ya. Nah, itu mungkin pengaruh dari prinsip non kekerasan yang berlaku di Thailand, yang mayoritasnya masih negara Buddhis. Saya kira itu ya dari saya, Pak Bangkus. Bagus mau menambahkan. Ini. Terima kasih. Jadi mengenai tadi yang 4 unsur itu sebetulnya yang membentuk lahir ya. Jadi bukan semua, tapi lahir yang jadi wujud ini itu 4 unsur. Jadi tadi dicontohkan dengan kita bernapas keluar masuk, air minum keluar masuk, hasil bumi, hasil hasil keluar masuk gitu ya, dari hasil bumi. Hasil bumi tadi juga sudah mengandung 4 unsur sebetulnya, karena tanaman bisa menghasilkan buah, tanaman bisa menghasilkan biji, maksudnya itu kan juga 4 unsur sudah masuk. Nah, jadi sebetulnya dalam hidup ini yang 4 unsur itu mengunsuri dari wujud manusia, wujud binatang, wujud tumbuh-tumbuhan. Nah, oleh karena itu, karena pemahamannya unsurnya juga sama. Hidupnya kan dari Tuhan juga, sama-sama dari Tuhan. Makanya itu melahirkan pemandangan bahwa kita dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan itu sama sebetulnya. Hanya tugas hidup yang berbeda gitu. Nah, itu otomatis kan akan melahirkan kesetaraan gitu ya. Kesetaraan sesama manusia yang akhirnya saling hormat menghormati, hidup kebersamaan, terus ada tata krama ke binatang, tata krama ke ini. Jadi dulu kan juga kayak sistem misalnya untuk pertanian. Dulu bukan membunuh gitu ya, kalau ada hama itu bukan dibunuh, tapi diusir gitu. Sistemnya kan gitu. Kalau kita sampai ke Baduy ini sekarang yang masih dipergunakan, dia pupuk tidak pakai kimiawi, tapi ada bahan yang ada di situ, dirancik